Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Dona Julia, NIM 25030710004 dari Universitas Darmas Indonesia dengan tugas statistika untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Yang pertama uji normalitas dan homogenitas, yang kedua uji T, dan yang ketiga adalah uji ANOVA satu arah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas statistika ini yaitu dengan cara menyampaikan tutorial uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. S. Duhono, SPD, MPD. Baiklah, kita mulai saja. Nah, di sini kami sudah menginstal sebuah aplikasi SPSS versi 26 untuk uji normalitas data ini. Yang pertama kita akan selesaikan dulu uji normalitas data. Saya sudah siapkan datanya di sini, 2 sekolah, UAS IPAS kelas 4 di SD 1 dan SD 5. Di sini diambil 10 sampel siswa. Untuk sampelnya kami ambil 10 siswa. Nah, kita mulai saja. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS-nya dengan memilih variabel view. Kemudian di sini di name kita tuliskan sekolah. Kemudian yang keduanya kita tuliskan nilai. Kemudian untuk desimalnya di sini untuk yang bagian sekolah kita nolkan saja, kemudian yang bagian nilai kita ambil desimalnya 1. Kemudian untuk label juga kita isi. Untuk label kita isi saja di sini dengan SD Negeri di Tamang Baru. Nah, kemudian di bawahnya kita tuliskan hasil UAS IPAS sesuai dengan data yang kita punya. Kemudian di sini kita klik di bagian titik 3 ini. Kita klik plus. Di sini kita masukkan lalu yang pertama dengan label SDN 1. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita masuk yang kedua sekolahnya dengan label SDN 5. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita klik kolam yang bagian measure ini. Kita ganti dengan scale dua-duanya, kolom kedua-duanya. Kemudian setelah seperti ini, kita masuk lagi ke data view. Nah, di data view ini sudah muncul dia sekolah dan nilai. Maka kita akan ambil data kita di sini, kita kopas dari data yang ada di Excel, kita kopas masukkan ke aplikasi di bagian nilai. Nah, kita kopas. Kemudian di sini di sekolah kita ambil di sini SD 1. Nah, untuk memudahkannya kita kopas juga sampai 10. Kemudian untuk yang kedua kita kopas lagi nilai UAS IPAS SDN 5. Kita kopas lagi ke aplikasi. Nah, kemudian di sininya kita pilih sekolah yang kedua SD 5. Kemudian kita kopas lagi sampai ke data nomor 20. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya untuk mencari normalitas data yaitu kita klik
analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, kemudian di sini hasil ujian IPAS-nya kita pindahkan ke dependent list. Nah, kemudian yang SD Negeri Kamang Barunya kita pindahkan ke factor list. Nah, kita pindahkan ke factor list seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik plot. Nah, karena kita mencari uji normalitas data, maka kita klik yang bagian ini, normality plot with test. Kita klik, kemudian continue. Nah, kemudian klik OK. Maka nanti akan muncul datanya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini dia, ini deskriptifnya. Kita lihat ke kolam ketiga. Nah, di sini ada signifikasinya. Nah, ini signifikasinya. Kita kembali ke halaman yang ini ya. Kita lihat lagi uji normalitas itu apa. Yang mana di sini uji normalitas itu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut normal ataukah tidak normal. Jadi di sini kesimpulannya, jika signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Berarti tidak ada perbedaan signifikan dengan distribusi normal baku. Sebaliknya, jika signifikasinya kecil dari 0,05, berarti itu data tidak berdistribusi normal. Artinya data menyimpang dari distribusi normal. Berarti kita lihat yang tadi lagi. Ini dia. Signifikasinya adalah 0,075 dan 0,047 atau 0,05 juga di sini. Berarti sama atau lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Jadi selesai yang bagian cara atau tutorial uji normalitas data. Kemudian kita masuk lagi ke bagian homogenitas data atau uji homogen. Nah, sekarang kita akan masuk kepada uji homogenitas. Yang mana kita lihat dulu uji homogenitas itu apa. Nah, di sini sudah dijelaskan uji homogenitas itu adalah uji statistik untuk mengetahui apakah dua data atau lebih kelompok data berasal dari populasi dengan variasi atau keberagaman yang sama atau tidak. Yang mana di sini bisa kita lihat jika nilai signifikasinya dengan batas 0,05 lebih besar atau sama dengan 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut homogen. Dan jika nanti kecil dari 0,05, berarti data tidak homogen atau variasinya beda. Jadi di sini untuk menentukan apakah data itu homogen atau tidak homogen, kita bisa lakukan uji homogenitas data pada aplikasi SPSS. Nah, kita lihat datanya masih kita pakai data yang tadi. Caranya sama dari awal seperti yang tadi. Kita lanjutkan, klik analyze, kemudian klik di sini bagian confirmine, kemudian klik bagian one way ANOVA. Nah,
Setelah tampilannya seperti ini, maka hasil UAS kita pindahkan ke dependent list. Kemudian SDNK baru kita pindahkan ke bagian faktor. Nah, kemudian kita klik option. Nah, karena kita mencari uji homogen, maka kita klik yang bagian homogeneity ini. Klik, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Maka akan muncullah nilai atau tes homogeneity. Nah, di sini tadi sudah kita lihat apabila data tersebut dikatakan homogen apabila dia lebih besar atau sama dengan 0,05. Sementara di sini kita lihat hasilnya di bagian signifikasinya nilainya adalah 0, hasil UAS IPAS ya. Maka hasilnya di sini homogennya adalah 0,327. Berarti di sini data bisa dikatakan homogen. Kembali ke sini. Nah, ini dia. Jadi, jika nilai signifikasinya dengan batas 0,05 atau jika p-value-nya besar atau sama dengan 0,05, maka data tersebut bisa dikatakan homogen. Nah, tadi di sini tadi datanya signifikasinya adalah 0,3, berarti data bisa dikatakan di sini kesimpulannya adalah homogen. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke uji yang kedua, yaitu uji T. Jadi tadi sudah selesai kita melaksanakan uji normalitas dan homogenitas data. Sekarang kita masuk uji T. Di sini kami akan jelaskan dulu uji T itu ada dua, ada satu sampel, ada dua sampel. Yang mana yang satu sampel ini adalah digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan nilai konstanta tertentu. Contoh, rata-rata nilai IPAS kelas 5 mencapai standar KKM yaitu 75. Nah, itu yang satu sampel. Jadi hanya menjelaskan satu kelas, yaitu rata-rata IPAS kelas 5 mencapai standar KKM yaitu 75. Kemudian yang dua sampel. Yang dua sampel ini ada terbagi dua lagi, dua sampel berpasangan yang dua sampel berpasangan, kemudian yang dua sampel bebas. Dua sampel berpasangan ini disebut juga dengan dependent paired sampel t-test, yang mana artinya membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contoh, nilai IPAS kelas 5A sebelum media pembelajaran baru dan sesudah adanya media pembelajaran baru. Jadi berbeda. Kemudian, dua sampel bebas atau disebut juga dengan independent sample t-test, yaitu artinya membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Contoh, nilai rata-rata matematika kelas 5A dan kelas 5B. Jadi di sini grupnya berbeda, maka dia dikatakan dengan dua sampel bebas atau independent sampel t-test. Jadi kita akan masuk dulu uji independent sampel t-test dengan SPSS uji T ini. Maka di sini
Uji independen sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian syaratnya uji normalitas dan uji homogenitas. Sudah ada uji normalitas dan uji homogenitasnya gitu. Kemudian dasar keputusannya di sini, jika nilai signifikasinya nanti lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikasi antara hasil belajar dua sekolah yang kita gunakan, dan sebaliknya, jika signifikasinya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikasi atau signifikan antara dua sekolah tersebut. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan nanti berdasarkan uji dari independen sampel t-test ini. Jadi kita langsung saja mulai uji independen sampel t-testnya. Nah, kita tutup ini dulu. Jadi di sini kita masih bisa diuji independen t-test ini, kita masih bisa menggunakan data yang tadi. Kenapa? Karena subjeknya sudah berbeda. Terdiri antara dua sekolah, SDN 1 dan SDN 5. Jadi karena subjeknya sudah berbeda, maka kita masih bisa menggunakan data yang ini. Jadi bagaimana caranya? Kita sama seperti yang tadi, kita klik analyze ini. Kemudian kita masuk confirmation. Kemudian kita klik yang bagian ini, independent sample t-test, kita klik. Nah, sama seperti yang tadi, untuk nilai kita masukkan ke tes variabel. Kemudian untuk SD Negeri Kamangbarunya kita masukkan ke variabel grup. Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita klik define group ini. Nah, kita lihat di sini sudah ada dua grup 1 dan grup 2. Nah, kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik option yang di atas. Kita lihat apakah datanya sudah 95%. Sudah di sini. Kita klik continue lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya di sini. Nah, ini hasil signifikasinya yang warna hijau. Maka bisa kita lihat di sini nilai signifikasinya adalah 0,03, 0,04 ya. Maka bisa kita simpulkan di sini kalau hasilnya 0,03, 0,04 di sini, yang bagian di sininya ada 0,02, maka kita bisa kembali ke dasar keputusan yang tadi, berarti dia kecil dari 0,05. Jadi, jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05 ini, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar SDN 1 dengan SDN 5. Jadi, kedua SD tersebut memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda atau memiliki perbedaan. Nah, itu artinya. Ya, jadi kesimpulannya, kedua SD tersebut, SDN 1 dan SDN 5 memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda, ya, yang mana hasil belajar IPAS SD tersebut memiliki perbedaan. Seperti itu. Nah, jadi selesai kita melaksanakan uji independen sampel test dan kita masuk lagi kepada uji Pirate sampel t-test dengan aplikasi SPSS. Yang mana di sini apa itu Pirate sampel t-test?
di sini Pirate Sample T-Test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud di sini adalah sampel yang sama tetapi dia memiliki dua data. Nah, itu maksudnya. Yang mana uji Pirate Sample T-Test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian tersebut haruslah berdistribusi normal. Jadi di sini nanti dasar keputusannya uji Pirate Sample T-Test ini jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Tetapi sebaliknya jika nilainya besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kita akan masuk selanjutnya kepada uji Pirate Sample T-Test. Seperti yang dijelaskan tadi, kita masuk lagi ke Dependent Pirate Sample T-Test. Ya. Jadi karena Dependent Pirate Sample T-Test ini data kita harus ambil data yang subjeknya sama seperti itu, maka data yang tadi tidak bisa kita gunakan lagi karena tadi ada berbeda sekolahnya SD 1 dengan SD 5. Maka sekarang kita ambil yang subjeknya sama yaitu hanya satu kelas 5 SDN 5 Siaur. Makanya kami siapkan data kembali, kami ambil sampel 15 siswa. Yang mana nilainya kami ambil hasil ujian sebelum menggunakan media AR atau hanya menggunakan media visual atau gambar biasa dengan hasil ujian setelah menggunakan media AR. Nah, jadi ini datanya. Maka karena data ini tidak bisa kita gunakan, kita buka aplikasi halaman baru di SPSS dengan klik file. Kemudian new, kita ambil data ini, kita klik. Nah, kita ambil yang halaman baru. Bentar. Jadi ini datanya. Nah, kita masuk dulu ke variabel view. Masuk dulu ke variabel view. Kita klik di kolam yang pertama sebelum maksudnya sebelum menggunakan media AR atau ini media biasa. Kemudian yang ini yang sesudah. Nah, kemudian untuk desimal kita kasih 1, 1 dua-duanya. Kemudian untuk labelnya kita kasih yang pertama sesuai dengan data media visual, kemudian yang kedua media AR. Nah, untuk valuenya kita biarkan saja, kita ambil saja yang bagian sini, kita klik seperti yang kemarin, scale. Nah, kemudian baru kita masuk ke data view. Nah, jadi di sini kita masuk ke data view. Maka kita kopas. Kita kopas yang sebelum. Ini yang sebelum. Kita kopas sampai ini. Kemudian kita klik di sini.
Kemudian kita kopas lagi yang sesudah atau yang sudah menggunakan media yang bagus. Nah, kita klik lagi, kita copy paste. Nah, setelah kita kopas, maka selanjutnya kita klik analyze, kemudian klik klik converment, kemudian kita menuju ke Pirate Sample T-Test. Kita klik. Nah, yang untuk media visual atau sebelum, kita klik ke variabel 1. Dan untuk yang media ER atau sesudah, kita klik ke variabel 2. Nah, kemudian kita klik option. Sudah 95% di sini tampilannya. Klik continue, kemudian kita oke-kan. Nah, maka akan muncul hasilnya di sini. Nah, ini dia. Pirate sampelnya, kita lihat di sini hasilnya, signifikasinya kecil dari 0,01. Berarti kita kembali ke dasar keputusan kita tadi di sini. Jika nilainya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kesimpulannya di sini terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil belajar yang menggunakan media gambar biasa dengan media yang baru menggunakan media AR. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan, hasil belajar meningkat. Jadi seperti inilah cara kita uji T bagian Pirate Sample T-Test. Kita lanjut kepada uji ANOVA satu arah. Apa itu uji ANOVA satu arah? Uji ANOVA satu arah ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata signifikan antara 3 atau lebih kelompok independen berdasarkan satu variabel independen kategoris atau faktor dan satu variabel dependen kontinu, yang mana nilai signifikannya apabila dia kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, seperti itu. Untuk itu kita coba untuk mencari uji ANOVA satu arah ini pada aplikasi SPSS. Nah, di sini kami sudah siapkan data 3 kelompok atau variabel karena uji ANOVA ini adalah membandingkan 3 kelompok atau variabel atau lebih dari 3 kelompok. Jadi kami tambahkan yang uji homogenitas dan normalitas kita tadi ada 2 sekolah yang kami bandingkan. Maka untuk uji ANOVA kita tambah sekolahnya 1. Jadi di sini ada 3 yang akan dibandingkan kelompoknya nanti dalam uji ANOVA. Jadi karena di sini sudah ada 2 kelompok, kita ambil tadi aplikasi SPSS-nya yang tadi yang uji normalitas data. Kita tambahkan 1 kelompok lagi di sini. Jadi sama seperti yang tadi, kita langsung saja kopas atau copy paste nilai dari kelompok 3 SD 6. Nah, kemudian di sini kita ambil SDN. Nah, sebentar.
kita masuk dulu sebentar ke variabel view. Karena kelompoknya sekarang 3, kita kembali ke variabel view ya. Kita tambahkan lagi di sini, di value ini kelompok yang ketiga. Nah, kita tambahkan kelompok yang ketiga. Di sini labelnya sesuai dengan data kita, SDN 6. Klik OK. Nah, baru kita kembali ke data view. Nah, di sini kita cek SD-nya sudah 3. Kita klik SD 6. Nah, kita copy. Nah, karena sudah ada 3 kelompok di sini, maka sudah bisa kita lakukan uji ANOVA. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita klik di bagian Analyze, kemudian kita klik Confirmation, kita cari yang bagian One Way ANOVA. Nah, di sini sudah ada nilai. Kita klik di sini option. Maka bisa kita centang di sini bagian deskriptif dan bagian homogeneity. Dan di sini levelnya sudah 0,95%. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini sudah muncul deskripsinya. Nah, sudah muncul deskripsinya di sini. Bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini SD1, di sini SD5, di sini SD6. Bisa kita lihat semuanya di deskripsi. Nah, minimumnya, maksimumnya lengkap. Ini homogenitasnya, dan kita lihat hasil uji ANOVA-nya di sini. Nah, di sini di bagian tabel ketiga, di sini ada hasil uji ANOVA, yang mana di sini sudah terlihat signifikasinya adalah 0,04. Kembali kita kepada dasar keputusan tadi. Ya, ini dasar keputusan tadi. Nilai signifikasinya apabila kecil dari 0,05, maka berkesimpulan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok atau variabel. Jadi, di sini karena sudah tertulis di uji ANOVA-nya signifikasinya 0,04, berarti kecil dari 0,05. Berarti artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara 3 data atau 3 variabel SD1, SD5, dan SD6. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan terdapatlah 3 perbedaan rata-rata yang signifikan antar kelompok atau variabel yang kita uji. Nah, jadi sekian ujian ANOVA. Kemudian kita bisa juga tes di sini, kita lihat uji lanjut atau post hoc. Kita lihat di sini gunanya adalah supaya kita bisa melihat secara langsung atau secara nyata rata-rata dari tiap variabel atau kelompok ini berapa. Kalau ini ANOVA-nya secara keseluruhan, kita bisa lihat di uji post hoc rata-rata nyatanya setiap variabel atau kelompok. Maka kita kembali ke data. Kita tutup ini dulu, kembali ke data. Nah, kita klik analyze ini, confirmation, kemudian one way ANOVA lagi, sini. Nah, setelah muncul ini kita klik post hoc.
Nah, post hoc. Kemudian kita klik di bagian 2K. Ini, continue. Kemudian OK. Nah, maka di sini terdapat secara nyata langsung perbedaan antara ketiga sekolah atau ketiga variabel yang ada. Nah, di sini bisa dilihat langsung. Ini SD 1, SD 5, SD 6. Di uji lanjut post hoc ini kita bisa membaca secara jelas, secara nyata rata-rata tiap variabel. Contohnya di sini SD 1, SD 5, SD 6 terbaca semuanya di sini. Nah, ini yang deskriptifnya. Kemudian homogenitinya. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Di sini SD negeri 1 ke SDN 5 itu signifikasinya 0,09. Kemudian SDN 1 ke SDN 6 di sini signifikasinya 0,01. Kemudian SD 5 ke SDN 1 0,09. Kemudian SD 5 ke SDN 6 1,00. Kemudian SD 6 ke SD 1 0,01, kemudian SD 6 ke SD 5 1,00. Jadi di sini terlihat langsung rata-ratanya secara nyata atau secara jelas diuji bagian post hoc test ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa melihat di sini apakah ada perbedaan rata-rata secara signifikan antar variabel. Jadi sekian dari kami uji ANOVA sampai ke uji lanjut post hoc. Jadi kami di sini sudah selesai menjelaskan bagaimana caranya melaksanakan uji normalitas dan homogenitas, kemudian yang kedua uji T, dan uji ANOVA satu arah. Jadi sekian dari kami, Donna Julia, dari Universitas Darmas Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. S. Tuhono, SPD, MPD. Kami ucapkan terima kasih.